Allah, karena Allah telah titipkan Mas Alif sama Lina yang begitu luar biasanya untuk kami menjadi orang tua, untuk menjaga Mas Alif sampai Mas Alif besar nanti. Terus yang kedua, Ibu Nela, terima kasih untuk buku yang Ibu tulis. Ini nggak kepikiran sama sekali, kok bisa ya cerita hidup kita ditulis sama orang lain dan lucu banget gitu loh menurut aku pribadi gitu. Yang ketiga, Ibu Sinto, terima kasih sudah datang. Sebenarnya Ibu Sinto adalah guru aku yang paling aku bisa berdiri tegak seperti ini karena Bu Sinto tuh benar-benar gitu loh, benar-benar kayak sebenarnya Bu Sinto tuh ngasih tonjokan, maaf ya Bu ya bahasanya gini ya, kayak tonjokan buat aku supaya lo tuh harus kuat, lo tuh harus hebat, lo tuh harus berdiri tegak gitu loh, jadi jangan mewek dulu gitu. Karena Bu Sinto pernah bilang sama aku kalau Mas Alif jalan itu sebenarnya bukan saya yang hebat, tapi Mama yang hebat. Karena saya cuma punya ilmunya, saya yang menjalankannya. Tapi setelah saya menjalankan selama ini, ternyata bukan itu. Menurut saya, bukan saya yang hebat, tapi Mas yang hebat. Karena Mas mengikuti semua program yang Ibu Sinto berikan sama saya. Kan minimal satu dia bisa berjalan. Aku nggak minta macam-macam. Aku nggak mau nuntut Mas terlalu macam-macam karena beban berat hidupnya dia juga sudah terlalu berat gitu. Jadi minimal dia bisa mandiri. Itu aja sih. Mas Tio boleh dong teamwork sama Mbak Lina ini jatuh bangun atau gimana, atau harmonis, atau masih ada gontok-gontokan atau gimana? Siapa sih yang paling banyak nangis, Mas Tio atau Mbak Lina nih? Kalau sekarang kayak kita udah gak bisa nangis lagi ya. Karena kalau nangis ya gak kelar-kelar kayaknya. Maksudnya kita nangis kayak gini kan karena kita punya histori. Betul. Tapi untuk berjuang buat Alif ya gak boleh nangis ya. Yes. Kalau nangis ya kasihan Alifnya nanti. Mbak Lina ini sosoknya mungil ya, kecil, tapi hatinya tuh bener-bener wah tough gitu loh, tangguh banget. Tadi penjelasannya selama 9 bulan lahir. Perasaan Mas Tio pertama kali diminta untuk membuat biografi gimana Mas? Biografi yang Mandela. Yes. Ya awalnya seperti yang Mandela bilang, aku bilang, ya mungkin para mayor tahu dari dulu itu udah lama, dari 2016 2017 pun banyak yang bilang Mas Tio bikin buku dong, Mas Tio bikin buku. Aku nggak bisa bikin buku, nulis aja nggak bisa, maksudnya nggak, aku kan mungkin di buku juga diceritakan bahwa mem terendahku di SMA itu bahasa Indonesia. Bayangin dulu, makanya aku nulis susah, maksudnya aku orangnya spontan, kayak misalnya kayak seminar, kayak aku lebih seneng kayak kenapa di grup Medcon. Karena apa? Aku bisa menjawab suatu hal yang saintifik sekalipun spontan. Aku nggak pernah merencanakan. Kadang-kadang udah kebayang di kepala. Aku cerita. Nah kayak di seminar kayak gini, aku disuruh speech, aku suruh ngapalin, nyerah. Tapi kalau disuruh spontan, aku bisa. Nulis itu kan harus punya kerangka. Aku nggak bisa. Jadi Mandela yakin bisa bikin. Mandela kan aku masih ke grup Medcon, akhirnya tahu kan yang dibahas di grup Medcon itu seperti apa kan? Seperti itu mau ditulis Mbak. Ya kalau Mbak sanggup ya monggo. Padahal tadi Dokter Yegi aja udah mumet katanya. Gimana cara aku aja yang bisa ingat, maksudnya aku yang punya ilmunya tapi nulis sebaris beberapa kata di grup aja udah banyak yang mumet, apalagi dari buku siapa yang bisa bikin. Terus Mandela menawarkan sebetulnya nggak segitu Mas, kita mau lebih ke arah biografi, cerita sejarahnya Mas Tio. Oke. Nah kalau sejarah, aku mungkin sering cerita kalau di seminar awalnya gimana, tapi dalam bentuk story. Tapi aku tetap nggak bisa menarasikan Mbak. Oke, solusi. Mas gak usah pusing. Mas cuma tinggal ambil interview aja, aku yang nulis. Oh kalau gitu bisa. jadi cuman tanya, aku jawab. Aku senangnya gitu, tanya jawab. Ya udah, tanya aja, aku jawab. Tanya aku jawab, bekal semua. Jadilah sebuah buku. Ya udah, akhirnya. Jadi aku tuh memang nggak bisa bikin buku karena nggak bisa bikin kerangkanya. Mau mulai dari mana? Kayaknya nggak terbayang gitu ya.
aku sebenarnya nggak pernah memikirkan ilmuku, tapi kalau ada pertanyaan tiba-tiba keinget. Kalau nggak ditanya ya aku nggak ingat sebetulnya, aku nggak ada hafal, tapi keingetnya itu dipancing pertanyaan. Sama juga dengan history. Jadi Mbak Nela nyiapin kerangka untuk nanya sejarahnya dari mana, ya aku flow aja refleksi, flow ya alhamdulillah tiba-tiba tersusun dalam bentuk kata-kata yang rapi di buku, dan yang aku bantu koreksi cuma 3 fisiologi aja, karena kan kalau dalam interview kalau ngomong sesuatu hal itu kan vocabnya kan belum tentu sesuai ditulis. Kalau dalam bentuk story cerita kan nanti, cuma kalau ada bahasa-bahasa yang perlu aku perbaiki langsung, kemarin aku bantu quality controlnya untuk Ilmunya ya Mas? gitu, kayak gitu. Makanya agak sulitnya itu ya aku sih alhamdulillah salut bisa menjadi satu Tepuk tangan dong. Yang ditulis aja salut nih. Karena aku tadi kata bayangin deh pelajarannya gitu. Dan bikin saya tuh makin sebenarnya pengennya sih bulan Juni kelar ini buku. Agustus udah keluar. Tapi ya apa boleh buat ya. Qadarullah nggak bisa selesai kayak gitu. Tapi dari buku ini kita bisa belajar. Saya pernah menulis buat Mbak Lina juga. Abis kita ngobrol Mbak Lina, tangan dan bahu yang kukuh. Mbak Lina merasa nggak sempurna, tapi kan kita sedang tidak mencontoh kesempurnaan Mbak Lina. Tapi apa yang Mbak Lina lakukan dengan jatuh bangunnya Mbak Lina, justru itu membuat kita banyak belajar. Mbak Lina juga jatuh bangunnya Mbak Lina itu dikuatkan oleh Ibu Sinto. Kita nggak tahu Bu Sinto juga dulu melewati masa seperti Bu Lina, dan tangan dan bahunya yang siapa yang dulu tempat dia bergantung. Jadi kita semua punya posisi yang sama seperti Mbak Lina. Yang penting kita lakukan tidak merendahkan orang lain, dan saya banyak belajar dari Mbak Lina. Insya Allah buku ini juga bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Diterima sama Mbak Lina. Masya Allah. Tepuk tangan dong. Ini bukunya hardcover ya. Aduh, saya kayak pesan hardcover, keren juga kan.